Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari mini series yang berjudul Ocean Likes Me, drama BL Korea yang dirilis pada tahun 2022. Drama yang memiliki 8 episode ini mengisahkan tentang healing food romance antara Hanbada dengan Tommy. Hanbada merupakan seorang pengusaha muda yang bermimpi untuk memulai sebuah bisnis restoran di pantai. Tetapi ia memiliki kelemahan berkomunikasi untuk melayani pelanggan. Ia kemudian bertemu dengan Tommy, seorang musisi gagal yang kebetulan pulang dari perantauan. Ia pulang ke kampung halamannya dan ingin menemukan mimpi baru. Lewat pertemuan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, perasaan suka dan cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Begitulah sekilas gambaran dari series ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Hanbada merupakan seorang entrepreneur muda yang memiliki cita-cita untuk memiliki sebuah restoran dengan pemandangan laut yang indah. Ketika musim dingin tiba, ia rela datang jauh-jauh ke sebuah pantai. Bukan untuk liburan, namun untuk mengawali usahanya. Ia berniat menjual makanan dari mobilnya di area pantai. Ketika hendak beres-beres, seorang cewek bernama Soyang datang mendekatinya. Soyang mengaku sebagai deputi yang berurusan dengan setiap toko di sana dan juga kebersihan pantai itu. Ia pun melarang Hanbada berjualan di sana. Saat Hanbada hendak pergi, Soyang pun menanyakan menu apa yang akan dijualnya. Mengetahui bahwa menu yang akan dijualnya adalah makanan udon, Soyang langsung membawa Hanbada ke sebuah toko yang kosong. Ia menawarkan toko itu untuk digunakan oleh Hanbada. Hanbada sempat menolak karena ia tidak mempunyai uang untuk menyewa tempat itu. Soyang pun menyarankan untuk membagi profitnya saja. Bada sempat terkejut ketika Soyang meminta 80% dari keuntungannya nanti. Namun karena Hanbada tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ia pun tidak menawarkannya. Soyang membujuknya dan mengatakan kalau makanan udon akan sangat laris di lokasi itu. Soyang pun menurunkan permintaannya menjadi 73, di mana Soyang akan menerima 70% dari keuntungan yang Bada dapatkan, sedangkan Bada hanya 30% saja. Meski masih keberatan, namun Bada menerimanya. Ia pun langsung membersihkan dan merapikan tempat itu. Dari 1 ke 5, ia menilai masakannya sebanyak 4,5 poin. Namun di hari pertama ia berjualan, tak seorang pun yang datang ke tempat itu. Ia sempat ragu jika harga udonnya kemahalan. Tak lama, Soyang pun datang ke tokonya. Ia heran karena tak seorang pun yang makan di tempat itu. Bukannya memberikan bantuan, Soyang malah meminta Bada untuk mengantarkannya ke kota menggunakan mobilnya. Bada sempat keberatan, namun Soyang lagi-lagi mendesaknya. Ia pun tak mampu menolak dan harus menutup tokonya untuk sementara. Dengan sedikit kesal, ia memutar mobilnya dan tak sadar menabrak seseorang di belakangnya hingga pingsan. Soyang sangat panik dan meminta Bada memberikan P3K. Ia meminta Bada menghembuskan nafasnya ke mulut si korban. Bada sempat risih untuk melakukannya, tetapi karena Soyang mendesaknya, Bada pun mencoba melakukannya beberapa kali. Korban itu sempat sadar dan menyentuh kepalanya Bada, tetapi karena Bada terkejut, korban itu kembali pingsan dan tak sadarkan diri. Soyang akhirnya menyarankan membawa korban itu ke rumah sakit. Mereka langsung mengangkat korban itu ke dalam mobilnya. Karena begitu panik, Bada malah meminta Soyang untuk tinggal dan menjaga tokonya. Ia pun pergi sendirian ke rumah sakit membawa korban itu dan meninggalkan Soyang begitu saja. Tiba di rumah sakit, korban itu mulai sadar dan meminta air minum. Bada pun pergi mencari air minum dan meletakkan korban itu di ruang tunggu rumah sakit. Saat ia kembali, korban itu malah menghilang. Ia pergi mencari dan kembali ke pantai. Di sana, ia malah menemukan buku si korban masih terletak di lokasi kecelakaan sebelumnya. Ia pun kembali ke tokonya dan mendapati Soyang di sana. Bada hanya menjawab mungkin saja ketika Soyang mengajukan beberapa pertanyaan. Bada juga sedih karena tak seorang pun yang mengunjungi tokonya. Soyang pun meminta semangkuk udon darinya. Bada bersemangat menyajikan makanannya karena akhirnya seseorang memesannya. Tetapi Soyang malah merasa kecewa saat Bada memberitahukan kalau ia hanya membayar 40% dari harga udonnya. Ternyata ia hanya menginginkan udonnya dengan gratis. Ia beralasan hanya ingin mencoba udonnya agar ia bisa mempromosikannya. Bada mencoba memahami hal itu. Soyang juga menuntut telah menjaga toko itu seharian selama Bada membawa korban itu di rumah sakit. Tiba-tiba korban itu pun muncul sambil bertepuk tangan. Ia berterus terang mengatakan kalau Soyang hanya menginginkan udon gratis. Soyang dan Bada tidak memperdulikan omongannya. Mereka berdua terkejut melihat korban itu baik-baik saja. Nama korban itu adalah Tommy. Ketika Bada menanyakan kemana dia pergi menghilang, Tommy malah bertanya mengapa Bada menantikannya. Akhirnya Soyang memakan udon yang telah disajikan oleh Bada. Tommy ikut menemaninya saat makan.
Ketika Soyang memuji makanannya yang enak, Tommy malah mengatakan kalau Soyang memujinya karena dikasih gratis. Saat itu juga Tommy mengatakan kalau Bada tidak peka dengan kedatangannya. Bada pun langsung memberikan bukunya yang tertinggal di pantai. Namun Tommy membalas kalau ia bukan datang untuk itu. Bada pun menanyakan jika Tommy datang untuk memesan udonnya. Tommy menjawab tidak dan ia pun berterus terang mengatakan kalau ia datang untuk menuntut lukanya. Bada hanya terdiam hingga Soyang menghabiskan makanannya dan pulang. Bada pun menghentikan Tommy sebelum ia pulang. Ia akhirnya menanyakan tentang lukanya Tommy. Tommy dengan kesal mengatakan kalau seharusnya Bada menanyakannya sebelum Soyang mengosongkan mangkoknya. Bada pun minta maaf saat itu dan berjanji akan menanggung pengobatannya jika Tommy kembali ke rumah sakit. Tetapi Tommy membalas kalau keadaannya tidak terlalu parah untuk pergi ke rumah sakit. Meski begitu, ia tetap meminta pertanggungjawaban dari Bada. Bada pun memahami maksudnya dan menanyakan berapa uang yang Tommy inginkan. Menyadari Bada belum mendapatkan uang, Tommy pun meminta sesuatu yang pedas. Bada heran mendengarkannya. Ternyata Tommy menginginkan makanan yang dijual oleh Bada. Ia berjanji akan kembali esok harinya dan meminta Bada menyajikan sesuatu yang sangat pedas dalam menunya. Bada meyakinkannya sekali lagi jika hal itu memang cukup untuk melunasi utangnya. Tommy membalas kalau Bada akan membayarnya dengan makanan karena ia adalah seorang koki. Bada pun bersemangat untuk menyajikan makanan pedas yang diinginkan oleh Tommy. Ia bahkan sedikit tersiksa saat memasaknya. Setelah ia menyajikannya, Tommy malah mengatakan kalau makanannya kurang pedas. Ia meminta Bada mencobanya. Bada benar-benar kepedasan saat mencicipinya dan langsung mencari sesuatu untuk menghilangkannya. Ketika ia kembali ke meja makannya Tommy, ia juga mendapati Tommy menangis karena kepedasan. Ternyata Tommy hanya mengerjai Bada. Bada pun mengusap air matanya menggunakan tisu. Setelah itu, Bada menggantikan makanannya dengan yang baru, dan Tommy benar-benar menikmatinya. Ketika seorang pelanggan memasuki rumah makannya, Bada hanya mempelototinya dan tidak menyapanya. Pelanggan itu pun takut dan berlari pergi. Tommy heran melihatnya. Ia pun menanyakan bagaimana Bada bisa menjalankan bisnisnya jika tidak ramah kepada pelanggan. Bada pun memberitahukan kalau sebelumnya ia hanya memasak dan belum pernah melayani pelanggan. Tommy juga heran melihat sisa makanan yang belum terjual sama sekali. Ia tambah heran ketika Bada mengatakan kalau ia akan membuang makanan itu. Tak lama, Soyang datang untuk meminta tagihan. Bada pun mengakui kalau tak seporsi pun udonnya yang laku. Soyang pun meminta beberapa porsi udonnya untuk dia bawa pulang. Bada tidak menolaknya dan ketika ia mempersiapkannya, Tommy tiba-tiba menghalanginya. Ia berkata mencoba menawarkan makanan itu kepada orang-orang. Soyang sedikit kesal karena tak jadi mendapatkan udonnya. Tommy pun memintanya untuk kembali beberapa saat lagi. Tommy pergi ke pantai sambil membawa makanan percobaan untuk ditawarkan kepada orang-orang di sana. Usahanya itu pun berhasil dan warungnya Bada didatangi banyak pengunjung. Tommy membantunya melayani pelanggan dan makanannya akhirnya habis terjual. Saat Bada menyerahkan pesanan terakhir, Tommy tak sengaja memegang tangannya. Bada terlihat canggung namun Tommy tetap tersenyum. Bada pun berterima kasih kepada Tommy setelah Tommy mengatakan kalau makanannya habis terjual. Ketika Tommy hendak pulang, Bada tiba-tiba menahannya. Ia dengan canggung meminta Tommy untuk datang esok harinya dan menawarkan kerjasama. Tommy pun tak keberatan menerimanya. Ketika mereka lanjut membicarakan tentang kerjasama mereka di hari berikutnya, Tommy heran mendengarkan bahwa 70% dari profitnya diserahkan kepada si pemilik toko. Saat itu juga Soyang datang untuk meminta tagihan. Tommy pun memperdebatkan hal itu dengannya. Soyang memberi beberapa alasan yang tidak masuk akal dan sempat mengancam Bada untuk pindah saja. Tetapi Tommy langsung mengeluarkan sebuah kertas yang membuktikan harga sewa toko itu yang sebenarnya. Ia mengancam akan melaporkan Soyang ke pihak yang berwenang jika ia tidak menurunkan harganya. Soyang pun minta maaf dan memohon agar tidak dilaporkan. Mereka pun sepakat membuat sewa tokonya dengan adil. Setelah itu, Bada dan Tommy mendiskusikan tentang kesepakatan mereka ke depannya. Selain upah dan makanan, Tommy juga meminta untuk menginap di sana. Bada heran mendengarkannya karena ia hanya memiliki satu tempat tidur. Saat ia terlihat linglung mempertimbangkan semuanya, Tommy pun langsung meminta bersalaman dan mengatakan kalau kesepakatan mereka sudah sah. Ia pun menginap di sana malam itu juga. Esok harinya, Bada terbangun dan heran melihat Tommy tidur mendekap tubuhnya. Ia pelan-pelan bangkit dari tempat tidurnya tanpa membangunkan Tommy. Ia bahkan memperbaiki selimutnya Tommy. Bada tidak terlalu ketat kepada Tommy, tetapi ketika Tommy sembarangan menyentuh racikannya, ia bisa marah dan membentaknya.
Ia juga sempat marah ketika melihat Tommy mencoret sesuatu di papan menu mereka. Padahal Tommy hanya menggambar sesuatu supaya papan menu mereka terlihat lebih menarik. Bada pun terkesima saat melihatnya lebih dekat. Ia pun meminta Tommy melanjutkannya. Tommy kembali lagi mengajak orang-orang di pantai untuk mencoba makanan udon di restoran mereka. Restoran itu pun sering tutup lebih awal karena kehabisan stok. Saat Tommy masih merasa kelelahan, Bada bahkan mengajaknya untuk langsung pergi belanja. Di supermarket, Tommy sering mengambil apa saja yang ia mau seperti anak-anak. Bada hanya mempelototi dia dan meletakkannya kembali ke raknya. Tommy merayu Bada untuk membeli minuman kesukaannya. Saat Bada mempersilahkannya, Tommy pun mengambil stoknya begitu banyak. Restoran mereka begitu laris dan orang-orang mengantri untuk makan. Tetapi restoran mereka juga sering tutup lebih awal karena persediaan stok yang terbatas. Ternyata Bada harus membuat udonnya sendirian, sehingga ia terbatas untuk membuat persediaannya lebih banyak. Tommy kagum melihat dia begitu rajin membuat udonnya. Terkadang ia mengambil fotonya dan mempostingnya ke sosial media. Saat ia kelaparan, ia pun meminta Bada membuat makanan. Bada tidak keberatan membuatnya dan mengantarkan makanannya ke tempat tidur. Malam itu juga, Tommy meminta memijit kakinya Bada karena mengetahui Bada telah capek seharian. Bada sempat kaku dengan hal itu. Saat itu juga, Bada menanyakan apa pekerjaan Tommy sebelumnya. Tommy sempat kaget dan enggan memberitahukannya. Saat Bada meminta maaf, Tommy pun memberitahukan kalau ia sebelumnya hanyalah seorang pengangguran. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba seseorang memasuki restorannya. Bada begitu kaget melihatnya. Ternyata orang itu adalah mantannya. Bada pun memberikan waktu untuk berbicara dengannya. Tommy duduk tak jauh dari mereka. Mantannya itu sempat curiga jika Bada berpacaran dengan Tommy. Tetapi Bada memberitahukan kalau mereka hanya partner kerja saja. Ia pun meminta mantannya itu untuk pergi. Saat itu juga, mantannya itu memberitahukan sebuah kompetisi bergengsi. Ia menawarkan Bada untuk mengikutinya. Tetapi Bada menolak meski sebelumnya ia sangat menginginkan kompetisi itu. Ketika mantannya itu merendahkan restorannya, Tommy pun dengan spontan memberitahukan keuntungan mereka yang melebihi ekspektasi mereka. Mantannya itu pun memberitahukan posisinya Bada yang sebelumnya. Mengetahui tawarannya hanya sebuah kompetisi, Tommy juga mendukung Bada untuk tidak melewatkan kompetisi itu. Namun Bada tetap menolak dan langsung mendesak mantannya itu untuk pergi. Setelah mantannya itu pergi, Tommy pun menanyakan siapa orang itu. Bada pun memintanya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Tommy pun merasa kesal dan langsung pergi dari restoran itu. Esok paginya, Bada bangun sendirian dan menyadari kalau Tommy tidak menginap di sana. Saat ia mulai bekerja, Tommy akhirnya muncul. Bada menanyakan kemana saja ia pergi dan tak kembali tadi malam. Tommy membalas kalau hal itu bukanlah urusannya. Mereka pun saling kesal satu sama lainnya. Hari itu juga Bada meminta pergi belanja sendirian ke kota. Ia menjemur semacam kecap di depan restorannya dan meminta Tommy untuk memperhatikannya. Namun Tommy masih cemberut saat itu. Saat Bada pergi, tiba-tiba dua orang anak masuk ke kamar mereka dan meminta Tommy memberikan udon. Tommy pun meminta mereka untuk menunggu Bada kembali. Ia tidak keberatan jika kedua anak itu menunggu di kamarnya. Tetapi karena kedua anak itu main sembarangan di kamarnya, Tommy meminta mereka untuk bermain di luar saja. Tiba-tiba Tommy mendengar sesuatu terjatuh di depan restorannya. Ia belum mengira bahwa anak-anak itu menumpahkan kecap yang ditaruh oleh Bada di depan restorannya. Ia malah mengkhawatirkan keadaan kedua anak itu. Anak-anak itu pun langsung pergi. Tak lama, Bada kembali dan benar-benar marah melihat kecapnya tertumpah. Ia langsung menemui Tommy yang masih panik di kamarnya dan langsung membentaknya karena tidak bisa menjaga kecap itu dengan baik. Tommy tidak sempat mengatakan apa-apa dan ia hanya minta maaf. Saat itu juga, Bada langsung menyerahkan sisa upahnya dan meminta Tommy berhenti bekerja sama dengannya. Tommy sangat kesal dan menuduh Bada sama seperti pecundang yang datang semalam. Ia mengembalikan uang yang diberikan oleh Bada dan langsung pergi. 죄송합니다. 내가 알아서 포기할게. 저희 가게가요? 인가요, 사장님? 둘이 사겨? 애들한테 인기가 많더라고. 죄송합니다. 내가 바보였네. 혹시 이렇게 생긴 노란 머리 남자 보셨어요? 호미님! 호미님! 이제 상관없어.